Ini adalah Samsung Galaxy A series terbaik di tahun 2025. Ya, Samsung Galaxy A56. Tentunya kalau nggak tiba-tiba Samsung keluarin lagi Samsung Galaxy A7 series ya. SoC-nya lebih kencang, lumayan jauh dibandingkan pendahulunya. Charging sekarang nggak cuma sampai 25 watt, ini udah support 45 watt. Bodi jadi lebih tipis, bobotnya lebih ringan, sementara layarnya sedikit lebih besar. Fitur AI juga meningkat ya, jadi lebih banyak lagi sekarang nih ya. Update Android jadi 6 kali, nggak cuma 4 kali seperti yang dulu ya. Tentunya berbagai fitur unggulan Samsung di One UI 7 juga tersedia langsung di Galaxy A56 ini. Frame-nya tetap metal, cover tetap pakai Gorilla Glass. Oke, langsung aja kita kupas tuntas smartphone yang satu ini. Stop dulu. Sebelum kalian tulis komentar ya, biasa kan cepat banget tulis komentar ya. Sebelum kalian tulis komentar, nanti cek dulu hasil pengujian performance-nya seperti apa. Lalu cek juga harga benernya di toko online itu berapa. Karena kita akan main harga resmi di sini, tapi kalian cek harga benerannya berapa. Dan perhatikan detail kecepatan chargingnya. Oke, nah sekarang kita mulai. Galaxy A56 ini adalah smartphone yang pasti diposisikan sebagai senjata andalan Samsung untuk kelas menengah atas. Biasanya A5 sekian itu bisa dikatakan all-rounder yang sangat menarik dengan kemampuan yang oke banget dan kamera yang mumpuni. Jadi emang cukup sulit untuk tidak merekomendasikan Samsung Galaxy A5 series ya. Tapi apakah itu berlaku juga untuk Galaxy A56 ini? Nah, coba kita langsung mulai aja bahas mulai dari paket penjualannya yang seperti biasa tentunya nggak rame-rame banget isinya ya. Di dalamnya itu ada unit smartphone, lalu ada kabel USB-C to C, SIM tray ejector, dan paket dokumen. Ini standar Samsung banget. Charger pasti nggak ada di sini ya. Dan sayangnya di sini nggak ada bonus charger juga untuk belian smartphone ya, seenggaknya di awal rilisnya. Tapi ya kalian cek aja promo-promonya seperti apa, dan ya untuk pastinya cek tuh ntar harganya di belakang ada kok ya beserta promo-promonya juga. Tapi sekarang kita lanjut ke desain ya. Smartphone ini juga pakai desain key island yang terlihat di area yang cembung di sekitar frame itu ya, di sekitar tombol power dan volume. Jadi ini bukan yang benar-benar bisa dibilang serba flat ya. Nah, untuk frame ini pakai metal ya. Ini pakai metal. Sementara untuk bodi belakang ini pakai kaca glass. Ini Gorilla Glass Victus Plus. Iya. Untuk warna ada awesome pink, awesome graphite, awesome light gray, dan yang kami pakai ini awesome olive ya, agak keju-kejuan gitu. Dimensinya tuh tinggi 162,2 mm, lebar 77,5 mm, dan ketebalan di 7,4 mm ya. Bobotnya dari kisaran 198 gram. Masih terbilang cukup tipis dan gak berat juga karena udah di bawah 200 gram. Ini kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy A55, ini lebih tipis 0,8 mm. Ini lumayan jauh ya, dan lebih ringan 15 gram, lumayan ya. Nah, untuk rating ketahanan dia pakai IP67 yang berarti kedap dari debu, itu 6-nya ya. Dan 7 berarti dia tahan kecemplung dalam air. Memang bukan IP68 yang tahan kecemplungnya lebih lama, tapi sebetulnya nggak jauh beda lah antara 67 dengan 68. Yang penting kalau kita kehujanan gitu ya, atau lagi megang HP diceburin temen ke dalam kolam renang, masih aman yang satu ini. Tapi jangan disengajain dipakai berenang ya, atau saya mau underwater fotografi, jangan. Atau wah saya mau browsing sambil mandi gitu ya, jangan. Bukan untuk itu sebetulnya tujuannya. Oke, sekarang mari kita cek body smartphone-nya ya. Di kanan ada tombol power dan volume up and down. Di atas ada mikrofon, di kiri itu kosong. Di sisi bawah ini adalah SIM tray dengan 2 nano SIM. Tidak ada slot micro SD di sini. Lalu ada mikrofon, USB-C, dan speaker ya. Di sini terlihat ada beberapa tab plastik ya di antena ini. Ini merupakan area tempat antena. Ini ciri khas smartphone yang frame-nya metal. Nah, untuk speaker memang sekilas cuma ada satu, tapi sebenarnya kan ini ada 2 yang kita bahas nanti speaker keduanya di mana ya. Kita beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 6,7 inci panel Super AMOLED. Berarti ini lebih besar sedikit dibandingkan Galaxy A55 yang pakai 6,6 inci ya. Jangan komplain kenapa semua orang bilang bahwa di pasaran itu yang diminta adalah layar yang lebih besar lagi. Untuk yang minta, aduh dikecilin dong, mohon maaf. Ternyata berdasarkan survei pasar, yang minta layar lebih kecil itu terlalu sedikit. Yang paling banyak adalah yang minta layar lebih besar lagi. Resolusinya Full HD Plus 2340 x 1080 pixel ya, nggak burik, sama sekali nggak burik. Aduh, jangan mengada-ngada lah ya. Beda-beda tipis doang sama yang lain tuh nggak terlalu jauh beda rasanya. Refresh rate up to 120 Hz dan ini adaptif. Dia pakai
Corning Gorilla Glass Victus Plus sebagai pelindungnya juga ya. Jadi depan belakang pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk brightness diklaim sampai 1200 nits. Nanti kita lihat biasanya tuh nggak pernah nyampe ya. Di HP-HP lain tuh nggak nyampe. Nah, kita coba dulu untuk indoor brightnessnya itu sekitar 450 nits. Ini indoor ya. Kalau untuk outdoor kita ukur ternyata memang nyampe 1200 nits. Luar biasa. Ini sesuai dengan klaimnya Samsung. Jadi Samsung ngeklaim bukan cuma satu titik kecil doang ternyata ya. Dia ngeklaim sesuatu yang bisa terukur dengan mudah. Lalu untuk color gamut ada pilihan natural dan vivid dengan opsi pengaturan tingkat vividness untuk mode vivid. Ya, kenapa ada itu? Karena Samsung tuh sebetulnya sekarang menawarkan standar yang sedikit lebih natural, bahkan di mode vivid. Tapi banyak pengguna lama yang protes, maunya tuh lebih vivid lagi. Kalau nggak ngerti vivid berarti warnanya lebih keluar lagi, lebih genjreng lagi warnanya. Jadi ada slider. Kalau mau warna seperti Samsung zaman dulu, silakan geser ke kanan. Nah, sekarang kita coba lihat ya, kalau di mode natural itu gamut coverage ada di 98,8% sRGB dengan gamut volume di 111,1% sRGB. Nah, kalau di mode vivid di kondisi standar ya, atau vividness di paling rendah, gamut coverage ada di 99,6% sRGB dengan volume di 125,8% sRGB. Nah, kalau vividnessnya diatur manual ke tingkat paling tinggi, gamut coverage ada di 100% sRGB atau 93,5% DCI-P3 dengan gamut volume di 150,9% sRGB, tinggi banget ya, atau 106,9% DCI-P3. Nah, untuk bezel layar ini bisa dikatakan belum yang super tipis lah untuk kelas harganya. Bezel bawah layar juga sedikit lebih tebal dibandingkan yang atas. Tapi secara umum kanan kiri ini simetris. Kalau yang nanya kenapa, ya jelas. Ini untuk melindungi layarnya sendiri. Karena semakin tipis itu bezel, layarnya akan semakin tidak terlindungi. Oke, lanjut. Ada fingerprint scanner juga di layar sini ya. Lalu ada earpiece di bezel atas layar. Ini juga berfungsi sebagai speaker kedua dari smartphone ini. Jadi emang dual speaker ya. Kualitas suara yang ditawarkan memang udah terasa kelas atas ya. Udah mantep nih. Ada sedikit bass, walaupun bukan yang mendentum ya, tapi udah mencukupi, udah kedengeran ya. Mid dan treble jelas dan rapi. Volume suara juga bukan yang super lantang banget, tapi udah oke banget. Nah, lalu untuk kamera selfie itu 12 megapiksel. Nah loh, turun dong dari A55. Kan kalau A55 pakai selfie 32 megapiksel. Tapi menurut Samsung justru kamera ini yang ditingkatkan kemampuannya cukup jauh. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kamera ini untungnya ditempatkan di punch hole. Punch hole ya, di area tengah atas layar, bukan pakai notch. Perekaman video sampai 4K 30 fps, tapi sayangnya nggak ada opsi untuk 1080p 60 fps. Dan yang satu ini rasanya turun sih dibandingkan A55 yang bisa 1080p 60 fps. Menariknya, kamera satu ini sudah mendukung perekaman video HDR. Jadi dia mirip seperti yang seri S. Kalau yang SS itu udah pasti bisa HDR. Oke, kita balik ke sisi belakang. Kamera utamanya itu punya setup triple kamera yang disusun secara vertikal dalam satu kamera bump ya. Yang jujur aja, kalau menurut saya ini terinspirasi, bukan sama persis tapi terinspirasi harusnya. Kalau Samsung terinspirasi dari Fold-nya sendiri karena bentuk bumpnya ya, siluet bumpnya seperti Fold. Walaupun kalau Fold memang ada ringnya, kalau ini ringnya nggak ada. Nah, kamera pertama adalah 50 megapiksel main kamera, bukan 1,8, autofocus, optical image stabilizer standar lah ya, pasti ada. Perekaman video ada 1080p 60 dan ada 4K 30 fps. 60 fps belum ada untuk 4K ya. Dia mendukung perekaman video HDR10. Wah, mantap. Lalu ada 12 megapiksel ultrawide bukan f2.2, perekaman video sampai 4K 30 fps. Dan ada kamera bonus. Untungnya ini bukan 2 megapiksel makro, ya ini 5 megapiksel makro. Masih lumayan lah yang satu ini. Kemudian ada LED flash di sebelah kanan kamera bump ini ya. Untuk fitur-fitur, nah ini sih banyak banget ya. Dibaca aja deh. Jangan sampai saya yang bacain, kelamaan nanti videonya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk spesifikasi internal, SoC menggunakan Exynos 1580. Jangan. Perhatiin dulu nanti performance-nya ya. Jangan protes dulu. 1480 aja kami sebetulnya udah cukup happy. 1580 nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Ini adalah tentunya penerus dari Exynos 1480 yang dipakai di Galaxy A55 tahun sebelumnya ya. Pabrikasi udah 4 nanometer. CPU-nya itu ada 1 Cortex A720 di 2,9 GHz, ada 3 Cortex A720 di 2,6 GHz, dan ada 4 Cortex A520 di 1,9 GHz. GPU-nya pakai Xclipse 540. Sebentar, Xclipse berarti ini masih pakai RDNA juga ya, yang dari AMD itu ya. Nanti kita lihat performance seperti apa ya. Untuk RAM dan storage ada 3 pilihan, 818, 8256, dan 12256. Nah, yang kita tes ini yang 8256. Jadi ada kemungkinan kalau kalian pakai yang 12256 performance-nya bisa sedikit lebih tinggi. Oke, untuk RAM dia pakai LPDDR5 dan storage-nya tentunya sudah UFS 3.1 ya, bukan 2.2 ya, 3.1, udah lebih modern.
modern. Dia sudah support RAM Plus sampai dengan plus 8 GB, walaupun menurut saya nggak usah dipakai, nggak usah, biarin aja, biar normal aja, matiin aja tuh RAM Plusnya ya. Dan di sini tidak ada penggunaan micro SD ya untuk smartphone ini seperti kita udah bahas tadi. Yang sebenarnya adalah satu hal yang udah wajar ya, karena HP-HP kelas atas yang sampai 20-an juta juga laris manis, laku keras sampai ngantri-ngantri tanpa micro SD. Kemudian untuk baterai 5000 mAh dan mendukung charging sampai ya akhirnya 45 watt ya. Memang belum setinggi charging di HP lain di kelas harga ini, tapi dia paling tidak sudah menawarkan yang paling kencang yang dimiliki oleh Samsung saat ini. Untuk sensor ini sudah seperti flagship ya, lengkap banget. Dibaca aja ini ya, lengkap banget. Ini udah kayak flagship banget sih ini ya. Untuk konektivitas tentunya udah 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua, dan eSIM tentunya bisa juga. Wi-Fi-nya udah bisa Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.4, udah support audio codec SBC, AAC, aptX Audio, LDAC, dan SSC tentunya bisa ya. USB tentunya udah OTG, dan karena ini seri mid ya, tentunya standarnya USB 2. Jadi jangan minta ada dukungan display output dari USB-C ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau kalian pakai kabel-kabel spesial tertentu, ini bisa untuk menampilkan display di layar. Untuk keamanan dia pakai in-display fingerprint scanner dan ada face unlock juga. Untuk paket keamanan, nah ini sih aduh capek banget nih kalau mesti dibahas semuanya ini. Ini lengkap banget ya, karena dia punya Samsung Knox yang lengkap ya. Ada Knox Vault, ada Knox Matrix, ada Secure Folder, ada Auto Blocker juga ya. Nah kalau Secure Folder itu biasa untuk ngamanin file atau aplikasi, jadi nggak bisa dibuka dengan sembarang orang ya. Intinya itu ada sistem di dalam sistem ya, sebuah folder yang di-secure, yang kalian bisa install aplikasi atau naruh file di situ. Jadi kalau toh HP kalian dicolong, untuk buka folder itu dan melihat apa isi dalamnya harus ngisi password lagi. Cocok nih buat menyelamatkan e-banking, e-commerce ya, atau file-file tertentu kalian. Paham dong? Lalu untuk auto blocker ini bisa diaktifkan untuk menjaga smartphone dari ancaman keamanan. Misalnya untuk blokir instalasi aplikasi file lewat APK ya, yang biasa dilempar-lempar di WhatsApp itu. Nah cocok tuh buat yang nggak paham-paham amat, hidupin aja nih ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba muncul APK, tek diingetin, hey jangan diinstal gitu ya. Bahkan dia bisa blokir akses lewat USB ya. Ya kan kadang-kadang ada tuh ya banyak ngecas main colok aja USB gitu ya, untuk ngecas sementara gitu. Ya supaya tidak terjadi penyalahgunaan dari perangkat yang ngecas kalian yang mungkin aja bisa mengakses, itu bisa diblok. Kemudian ini menarik ya, ada Caller ID dan Spam Protection. Ini tersedia juga di sini untuk filter panggilan telepon yang masuk. Jadi kita nggak usah nginstal aplikasi pihak ketiga ya. Lalu ada juga namanya Private Share. Jadi kalau kita mau nge-share file itu bisa lebih aman. Ada perlindungan supaya filenya tidak bisa dibagikan ulang lagi. Ya, jadi kita bisa ngasih ke orang itu, tapi orang itu nggak bisa bagi ke tempat lain. Dan kita juga bisa ngasih ke orang itu dalam jangka waktu tertentu doang. Jadi orang itu bisa ngeliat cuma dalam jangka waktu tertentu, bisa. Nah untuk OS dia udah One UI 7 dengan basis Android 15, dengan update-nya itu dijanjikan 6 kali. Kepanjangan gak sih? Tapi gak apa-apa lah ya. Security update juga 6 tahun ya. Nah untuk always on display atau AOD tentunya ada. Dan ini ya tentunya always on bisa ya, bener-bener always on. Untuk intelligent features tentunya ada banyak di smartphone ini. Dan ini katanya lebih banyak dibandingkan yang ada di Galaxy A55. Ada circle to search, object eraser, AI select, ada best face juga ya. Ya itu yang memotret beberapa gambar sebetulnya. Lalu kalian bisa milih muka yang mana yang lebih beres di situ ya. Mungkin ada yang ngedip, ada yang gak ngedip, tinggal dipilih aja mau yang seperti apa. Lalu ada auto trim yang bisa motong video yang kita rekam secara otomatis untuk mendapatkan bagian-bagian terbaiknya. Jadi langsung jadi video tuh. Jadi tuh. Lalu ada juga fitur seperti custom filters dan read aloud. Bixby dan Gemini juga tersedia di sini ya untuk asisten digital di smartphone yang satu ini. Nah secara standar ada beberapa aplikasi bawaan juga yang turun dan diinstal di smartphone ini. Tapi ini merupakan aplikasi milik Samsung sendiri. Sementara kalau ada aplikasi pihak ketiga, ini kalau dirasa tidak dibutuhkan dengan mudah bisa kita hapus kok, aman. Lalu fitur baru dari One UI 7 seperti Now Bar itu juga udah ada di sini, tampilannya udah keren banget ya. Kita bisa manfaatkan itu tampilan notifikasi dari beberapa aplikasi tertentu di lock screen dalam bentuk seperti ini. Buat Google Maps ini bisa untuk informasi navigasi ya, jadi bisa tetap lihat petunjuk arah walaupun ada di dalam lock screen. Jadi lagi terkunci kita tetap bisa ngelihat. Bahkan saya pernah nyoba ya waktu itu ya naik kereta kebetulan MRT di Jepang, saya bisa lihat berapa stasiun lagi tanpa harus ngebuka lock screen-nya. Nah untuk clock ya, ini juga bisa buat tampilan waktu pakai fitur timer atau stopwatch. Sementara kalau lagi pakai media player, ini juga akan bisa jadi tombol pengendali media player dari lock screen. Tentu saja fitur-fitur khas One UI lain juga masih ada di sini, yang kalau kita bahas semuanya ini video akan jadi terlalu panjang. Ada modes and routine, ada edge panel, separate app sound, dan ada banyak lagi. Oh ya, satu yang penting, pause USB PD charging ya, atau yang katanya bypass charging buat gaming itu tersedia di sini.
Oke, langsung aja kita masuk ke hasil benchmark ya sekarang ya. Kita mulai dari Antutu 10. Kita dapat 914 ribuan. Wow, gede banget. Kami berharap sebetulnya bisa nyampe 1 juta. Tapi ya seharusnya kalau bisa nyampe 900 ribu seperti ini udah terbilang kenceng ya. Ini peningkatan yang jauh dibandingkan Galaxy A55 yang pakai Exynos 1480. Lumayan, di atas 25% naiknya loh. Lalu untuk Geekbench 6 single core di 1354 dengan multicore di 3878. Lalu untuk Trimax Slingshot Extreme Unlimited OpenGL graphics card di 9814. Sementara kalau kita tes kestabilan ya, 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas base score di 4936, lowest score di 4267 ya. Tanpa kipas masih bisa dapat 86,4%. Udah lumayan ya. Nah, kalau kita pakai kipas kita bisa dapatkan base score di 5020 dengan lowest score di 4996. Jadi stability-nya bisa naik ke 99,5%. Jadi kepengaruh sama kipas. Mantap. Lanjut untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p offscreen dia dapat 82 fps, Car Chase 1080p offscreen dapat 46 fps. Oke, sekarang kita masuk ke gaming ya. Nah, di sini kita hanya mengatur game optimization dalam Gaming Hub ke performance ya. Ingat, kita masuk ke performance. Kalau kita nggak masuk ke performance, tentunya performanya tidak akan segitu dilepasnya oleh Samsung. Tapi nggak ada setting lain yang perlu dirubah. Kalau sekarang Samsung lebih to the point. Oke, untuk Subway Surfer ini gerakannya mulus banget ya, karena frame rate-nya rata di 120 fps. Jadi memang ya kebuka nih. Kita bisa dengan bebas main 120 fps di sini. Lancar banget. PUBG Mobile, setting frame rate bisa sampai ekstrim atau 60 fps dengan kualitas smooth. Hasilnya ya terbilang rata banget ya sama 60 fps ya. Kita sebenarnya berharap bisa dijalankan di 90 atau 120 di sini harusnya masih bisa lah ya. Tapi paling nggak masih dapat 60 lah. Lebih mending daripada terkunci di 40 fps. Untuk gyro aiming ini ya terasa kelas atas banget. Gerakan mulus, akurat, responnya juga oke banget. Lanjut untuk Mobile Legends. Setting frame itu terbuka sampai super atau 90 fps. Sayangnya belum nyampe 120 dan kami coba appeal juga ternyata belum kebuka untuk saat ini. Saat dicoba dengan setting Ultra HD itu kita bisa dapat rata-rata di 90 fps. Saat ada battle berat pun frame rate itu nggak terganggu, masih cukup tempel dengan 90 fps. Jadi harusnya sih kebuka di 120 fps itu masih bisa naik lagi. Tapi ya settingnya belum kebuka aja ya. Nah, kita coba mainkan 3 match berturut-turut, tidak terasa ada penurunan frame rate yang mengganggu sama sekali. Mantap. Lanjut ke Wuthering Waves. Nah, ini kita coba dengan setting balance 60 ya. Kalau cuma jalan-jalan kita bisa dapat di kisaran 40 sampai 50 fps. Ini cukup nyaman ya. Sementara kalau ada battle frame rate bisa turun ke kisaran 33 sampai 40 fps. Cukup jarang tapi sebetulnya turun di bawah 30 fps. Rata-rata frame rate selama kami coba mainkan game ini ada di kisaran 45 fps. Mantep yang satu ini. Kita lanjut ke Genshin Impact. Langsung aja kita hajar setting highest 60 ya. Secara standar efeknya itu langsung ditaruh di low ya untuk presetnya ya. Jadi kita pakai standarnya aja ya. Nah, kita bisa dapat frame rate konsisten di kisaran 36 sampai 53 fps. Ini konsisten banget. Mau ada battle atau jalan-jalan frame rate-nya di kisaran situ-situ aja ya. Sangat jarang terjadi penurunan frame rate di bawah 38 fps walaupun memang bukan yang tidak pernah terjadi sama sekali. Dan ini masih cukup normal kok sebetulnya. Rata-rata selama setengah jam kami mendapatkan di 44 frame per second. Nah, sekarang untuk suhu permukaan smartphone. Ini sudah cukup berasa ya di jari kami ya. Saat kami ukur sisi depan titik terpanas itu bisa di kisaran 43 sampai 44 derajat Celcius di area di mana jempol kiri kami menyentuh layar. Sementara untuk di belakang suhunya bisa menyentuh 45 sampai 46 derajat Celcius dan ini memang sudah mulai terasa panas di tangan kami. Sepertinya Samsung memang sengaja melepas performance dari smartphone ini saat main game berat dan kalau kita setting di mode performance. Seperti yang kami sering bilang bahwa panas atau enggaknya itu harusnya dosanya di dosa smartphone. Untungnya di sini settingannya ada ya, kan ada tuh smartphone yang nggak bisa disetting jadi kepanasan banget. Oke, sekarang coba kita turunkan dari performance, turunkan ke balance. Kita mau lihat apakah panasnya bisa terjaga. Ternyata itu membuat smartphone kita jadi tidak melepas performance setinggi kalau di mode performance. Di awal frame rate bisa dari kisaran 38 sampai 53 fps, lalu setelah 10 menit frame rate-nya jadi agak sedikit turun ke 30 sampai 43 fps dan ini terus bertahan sampai akhir pengujian. Rata-rata frame rate selama setengah jam jadi 37 fps. Agak turun ya, tapi sebetulnya masih oke. Menariknya di mode ini suhu body smartphone jadi lebih terjaga, hanya sampai 40 derajat Celcius untuk layar dan 41-42 derajat Celcius di sisi belakang. Itu berarti mode balance mempertimbangkan bahwa skin temperature tidak boleh lewat dari kisaran 41-42 derajat Celcius. Nah, kalau kita mau lepaskan, nah pakai mode performance. Jadi kita punya pilihannya. Jangan buru-buru nyalain SoC ya. Itu masalah smartphone-nya bisa atau tidak. Sekarang kita coba lagi balik lagi ke mode performance tapi kita dinginkan. Nah, di mode ini secara umum frame rate yang kita dapatkan masih mirip juga sebetulnya dengan tanpa kipas tadi. Rata-rata frame rate di mode performance dengan kipas selama setengah jam ada di kisaran yang sama 44 fps. Jadi kipas ini ternyata
ternyata hanya membantu membuat smartphone kita jadi tidak terasa panas saat kita pegang saat main game berat dalam jangka waktu yang lama. Di sini juga terlihat bahwa mode performance sebetulnya masih punya limit. Jadi mau dikipasin pun dia masih limit situ aja. Oke, secara umum untuk smartphone ini kita bisa kasih ranking A dengan mode performance dan B untuk mode balance. Ayo, kapan coba Samsung punya A5 series dapat A? Jarang-jarang nih, kenceng nih satu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kameranya. Tapi sekali ini bareng dengan Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A56. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, yang lagi teman-teman lihat sekarang ini adalah video kamera selfie-nya di 4K 30. Dan yang mau saya cek pertama kali adalah kemampuan mikrofonnya. Suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih, kualitas mikrofonnya ini adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Untuk vlogging tanpa mikrofon eksternal pun saya berani sih. Karena memang sebagus itu kualitas mikrofonnya Samsung. Nah, bahkan kalau kalian mau pakai mikrofon eksternal pun, di Samsung ini menarik sebetulnya. Di One UI spesifiknya ya. Karena ini bisa saya lihat di semua smartphone Samsung memang ada fitur ini. Dimana kalau kita pakai mikrofon eksternal, lalu kita merekam video, akan ada notifikasinya sumber suaranya dari mana. Recording through USB microphone kalau nggak salah tulisannya. Ini penting banget loh, karena dengan fitur ini kita semakin yakin sebagai kreator atau yang mau vlogging, itu sumber suaranya dari mana. Di beberapa smartphone memang ada yang belum support mikrofon eksternal dan nggak ada tandanya juga. Kan nggak lucu ya kalau misalnya kita bikin video, harapannya suaranya dari mikrofon eksternal, ternyata udah bikin video panjang-panjang, udah ngomong panjang-panjang, nggak masuk suaranya. Oke, kita lanjut bahas kamera selfie-nya. Ternyata kamera selfie-nya ini cukup mengejutkan ya. Dynamic range-nya luar biasa. Belum banyak nih smartphone di kelas harga segini yang bisa sebagus ini videonya. Sisi gelap terang dapat diseimbangkan dengan baik. Ini biasanya cuma flagship yang bisa menghandle situasi seperti ini. Smartphone mid-range kebanyakan masih bisa overexpose atau underexpose di beberapa bagian. Gokil sih ini video selfie-nya A56. Stabilizer juga aman, 4K 30 fps stabil. Masalah yang saya temukan, cuman tidak adanya opsi frame rate 60 fps. Sayang banget nih, padahal A55 dulu bisa. Saya kurang setuju sih ini dihilangkan. Saya pengguna 60 fps soalnya. Kenapa juga dari yang tadinya bisa, tahu-tahu jadi nggak bisa? Apakah HDR processing-nya nggak bisa jalan di 60 fps? Oke, lanjut dulu ke kamera utamanya. Untuk kualitas gambarnya sendiri udah bagus banget ya. Detailnya tinggi, dynamic range juga luar biasa. Tapi ini kan di 4K 30 fps. Bagaimana kalau kita coba di 1080p 60 fps? Ternyata bisa bagus juga nih dynamic range-nya. Jadi, teoritis, harusnya ini bukan keterbatasan SoC-nya. Kira-kira alasan apa ya tim software Samsung tidak memberikan 60 fps di selfie? Masa iya sensor kameranya nggak support 60 fps? Menurut kalian gimana? Ya udah kita lanjut dulu deh. Stabilizer kamera utamanya aman, mau 4K 30 fps atau 1080p 60 fps bukan masalah. Ini menarik nih, stabilizernya nggak banyak SKB-nya. Kalau di smartphone lain, kadang ada aja nih salah satu opsi videonya nggak bisa stabil. Kalau di sini, rata. Nice. Sekarang kita lanjut ke kamera ultrawide. Di sini agak sedikit aneh sebetulnya. Saat saya cek dynamic range-nya, belum sebaik kamera utama atau selfie-nya. Sudah lumayan, tapi seringkali videonya jadi gelap terang sendiri. Coba deh kalian perhatikan background-nya. Kadang putih, kadang bener, kayak kurang konsisten aja. Semoga ini bisa diperbaiki lewat software update. Tapi yang jelas, kalau di kondisi cahaya ideal, ini sih aman-aman aja, detailnya oke kok. Yang agak disayangkan cuma dua hal sih, terkait pengalaman multi kameranya. Pertama, warna antar kamera utama dan ultrawide terlalu jauh pergeseran warnanya. Kamera utamanya cenderung kekuningan, sedangkan kamera ultrawide-nya lebih mirip warna di keadaan aslinya. Kemudian untuk pindah-pindah antar kameranya juga belum smooth, masih patah-patah. Di video pun juga sama, terasa patah-patah. Tapi menariknya, kita bisa pindah langsung ke kamera selfie-nya, dan ini masih belum banyak yang bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke low light. Kamera selfie-nya masih cukup bisa diandalkan, gambarnya masih terang dengan noise yang cukup bersih. Tapi detail di wajah juga berkurang sih. Terasa agak pixelated dikit gambarnya. Jitter stabilizer ada, tapi di level yang minim. Overall masih cukup bisa diandalkan lah untuk kondisi seperti ini. Untuk kamera utamanya sih aman ya, detailnya mantep, low light bukan masalah. Untuk mode 60 fps memang jadi lebih gelap, dan ini wajar, karena 60 fps butuh cahaya lebih banyak. Tapi yang jelas ini sudah tergolong bagus kok kamera utamanya. Untuk stabilizer sayangnya kalau di 30 fps, jitternya masih kelihatan jelas ya. Kalau mau lebih rapi, kita bisa pakai mode 60 fps.
Meskipun gambarnya memang jadi agak lebih gelap sedikit sih. Sekarang kita cek kamera ultrawide-nya. Saya nggak nyangka sih kamera ultrawide-nya begini. Videonya sangat terasa noisy, terlalu gelap, dan detailnya minim. Ketika ada pergerakan, motion blur-nya bisa lebih merusak gambarnya. Ini sudah waktunya Samsung A5 series upgrade sensor sih. Kemampuan low light ultrawide-nya ini di bawah harapan kami. Oke, lanjut foto-foto. Kalau foto sih sejauh saya tes aman-aman aja. Udah cukup bagus untuk berbagai kondisi. Ultrawide-nya saat low light juga masih tertolong night mode, jadi gambarnya bisa lebih terang. Yang menarik, di mode portrait sekarang ada opsi untuk zoom digital 2 kali. Jadi, kita bisa dapetin perspektif yang lebih oke kalau untuk foto orang. Pakai mode 1 kali juga oke-oke aja sih sebetulnya. Tapi kalau untuk foto orang, hati-hati agak peyang aja bentuk wajahnya. Menurut saya, lebih proporsional di zoom 2 kali. Atau biasanya dibilang di sekitar focal length 50 mm. Catatannya, sebaiknya dipakai di kondisi terang aja. Untuk low light, itu masih mencukupi, asal jangan di pixel peep aja. Sudah terlihat agak pecah soalnya kalau di pixel peep. Overall pengalaman fotonya cukup bagus, meskipun untuk kelasnya, kita sebetulnya sudah boleh berharap ada faktor wow atau sesuatu yang lebih spesial. Sejauh ini, Samsung masih terlihat main aman aja. Nah, sekarang kita lihat fitur ekstranya. Yang pertama saya coba slow motionnya. Di sini tidak ada opsi resolusi dan frame rate. By default, langsung terekam di 720p 240 fps. Hasilnya sendiri masih lumayan oke. Cuma, sedikit berharap paling tidak ada opsi 1080p 120 fps juga. Lalu ada fitur Pro Mode di sini. Untuk yang mau setting manual fotografi, bisa pakai fitur yang ini. Untuk setting ISO dan shutter speed bisa kalian lihat di layar aja. Oke, sekarang kita bahas apa yang menurut saya masih kurang atau paling tidak perlu diperbaiki lagi oleh Samsung. Yang pertama itu kamera ultrawide-nya. Ini sudah harus upgrade sensor sih. Dan dynamic range ultrawide-nya, seperti yang kita lihat di kondisi siang tadi itu masih perlu diperbaiki. Kemudian selfie-nya downgrade dari sisi frame rate. A55 bisa kok 60 fps. Kalau memang bukan keterbatasan hardware, harusnya bisa diberikan lewat software update ya. Itu kalau Samsungnya mau sih. Dari sisi kelebihan yang sulit dilawan, ada di kemampuan dynamic range video selfie dan kamera utamanya. Ini memang mantep banget sih. Lalu kualitas mikrofonnya ini salah satu yang terbaik. Kemudian kestabilan video di semua opsi dan frame rate, itu juga hal yang baik, nggak banyak SKB-nya. Lalu pengalaman software yang menyenangkan. Salah satunya seperti fitur mikrofon yang saya sebutkan tadi, lalu UI-nya juga dioptimalkan untuk penggunaan satu tangan. Akhir kata, nice try untuk Samsung. Kalau memang kalian mencari smartphone mid-range dengan kamera yang oke, yang satu ini tetap jadi opsi smartphone yang aman untuk direkomendasikan untuk mayoritas orang. Sekian pembahasan kameranya Samsung Galaxy A56, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut untuk pengujian baterainya. Untuk YouTube offline video playback 1080p, dia bisa bertahan sampai 25 ke 26 jam. Ini hasil yang sangat baik. Ingat kan, ini baterai 5000, bukan yang 5500, 5700 atau 6000, bukan. Smartphone di kelas performa ini dengan baterai 5000 ini sudah luar biasa. Kita biasanya membayangkan bahwa dia harusnya dapat di kisaran 20-21 jam itu udah oke banget sebetulnya. Karena kita udah pernah lihat yang pakai baterai 5000 di bawah 20 jam. Oh, kita udah lihat. Tapi ternyata di sini bisa bertahan 25 sampai 26 jam hanya dengan pakai baterai 5000 mAh. Jadi, kita nggak bisa bilang bahwa wah itu baterai 5000 itu pasti lebih boros dari yang 6000. Belum tentu. Lanjut untuk YouTube streaming 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang 3% selama setengah jam. Sementara untuk TikTok baterai berkurang 4% selama setengah jam. Lanjut untuk Genshin Impact, kita coba di highest 60 dengan dua mode performa ya. Untuk balance baterai berkurang 12% saja dalam 30 menit. Jadi mode balance membantu ya supaya lebih irit. Lalu untuk performance baterai berkurang 16% dalam 30 menit. Nah, ini bisa nih kalau mau di jos aja gitu ya. Kalau mau pakai kipas silahkan pakai mode performance. Jadi kita punya opsi di sini. Nah, untuk charging, kita coba pakai charger 45 watt dari Samsung sendiri. Untuk dari 0 sampai 50% ini butuh waktu 21 menit saja. Ini cukup cepat loh sebetulnya ya untuk 45 watt. Tapi sayangnya dari 0 sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 15 menit. Nah, kok mirip-mirip aja ya. Seperti pakai charger 25 watt. Nah, kalau diperhatikan sebenarnya dalam waktu 30 menit baterai udah keisi 65%. Ini kenceng sebetulnya. Tapi setelah dia mencapai 85%, charging jadi direm banget gitu ya. Jadi butuh lebih dari 1 jam untuk mengisi baterai sampai penuh.
Katanya di sini perbedaan antara charger 25 watt dengan 45 watt yang paling besar adalah kecepatan mengisi sebelum 80%. Tapi setelah 80%, ya akan melambat lagi kecepatan mengisinya. Sebenarnya kami sedikit berharap ya Samsung membuat settingannya paling enggak ya jatuhnya di 55 menit gitu, 57 menit gitu. Biar lebih enak aja dengarnya. Dan jadi lebih terdengar modern aja lah hasil akhirnya ya. Oke, lanjut lagi. Untuk Netflix dia udah wideband L1 dan tentunya udah support streaming sampai dengan Full HD. Untuk YouTube streaming bisa sampai 4K 60 dengan HDR dan streamingnya lancar, HDR-nya juga tidak aneh-aneh di sini. Untuk haptic feedback, nah ini berkelas, mirip seperti smartphone yang seri S. Ini udah mantep banget getar-getarnya pada saat kita mengetik. Lalu untuk Wi-Fi sharing, ini bisa ya, tapi kami menemukan masalah serupa seperti kita pakai Wi-Fi sharing di Galaxy A36. Jadi di awal akan muncul keterangan kalau kita tidak bisa pakai Wi-Fi sharing, tapi setelah dibiarkan beberapa saat, smartphone akan terhubung lagi ke Wi-Fi dan Wi-Fi sharing otomatis aktif. Tapi ini memang hanya terjadi saat pertama kali kita pakai fitur ini. Nah, untuk harga ya, Galaxy A56 5G ini harga resminya untuk yang 818 adalah 6.199.000, 8256 di 6.699.000 dan 12256 ada di 7.199.000. Harga resminya ini benar-benar beda 1 juta dibandingkan yang Galaxy A36. Tapi ingat, itu harga resmi. Kalau cek langsung di online marketplace, kita lihat harganya itu nggak setinggi itu sebetulnya ya. Malah ada beberapa yang jual 8256 itu sedikit di bawah 6 juta rupiah. Nah sementara kalau bonus penjualan kabarnya ya, kalau timingnya tepat ya akan ada free memory upgrade. Jadi kalau beli yang 8128 dapatnya itu yang 8256 dengan harganya 8128 tadi. Iya, jadi 6,199 dapat 8256. Sementara kalau beli yang 8256 itu sekitar 6,7 tadi dapatnya yang 12256. Kemudian ada juga bonus lain seperti eSIM Axis dengan bonus kuota internet sampai 6 bulan, ada cashback dan ada potongan untuk Samsung Care Plus. Nah mungkin cashbacknya tadi yang bisa dipakai untuk charger kalau dibutuhkan. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Kami rasa sebetulnya varian 128 itu harusnya nggak perlu lah ya di sini ya. Bahkan yang kami pertanyakan adalah kenapa nggak ada varian 512-nya. Jadi saran kami sih sebetulnya kalau mau nyari yang satu ini, ambilan 256 aja deh. Kemudian kemampuan kamera ultra wide-nya ini agak di bawah harapan kami sebetulnya. Ya harapan kami sih ada peningkatan juga di kamera ultra wide-nya, nggak gitu-gitu aja ya. Kemudian untuk kelas harga ini daripada pakai kamera bonus yang tadi yang 5 megapiksel makro itu, harapan kami itu ada kamera-kamera fungsionalnya tuh ditingkatkan aja ya. Kalau bisa ada tele misalnya, wah tuh lebih bagus lagi ya. Karena di kelas ini memang sudah mulai banyak yang menawarkan kamera tele juga. Atau mungkin nggak usah pakai kamera tele, nggak usah pakai yang makronya tadi, tapi ultra wide-nya dibikin lebih bagus lagi. Kemudian sayangnya dia belum support perekaman video 1080p 60 fps di kamera selfie. Sangat berharap bahwa ini cuma masalah software doang, karena ini pernah terjadi dulu di Samsung A7 sekian kalau nggak salah ya. Tiba-tiba muncul firmware untuk menghidupkan 1080p 60 fps. Tapi ya kalau emang nggak bisa ya sudahlah ya, mau gimana lagi. Kemudian pasti banyak yang mempertanyakan ini dan saya sebutin aja di sini tidak ada slot micro SD. Walaupun bagi kami pribadi sebetulnya iya nggak terlalu penting banget sih ini ya. Karena kalau udah sering pakai yang kelas-kelas atas ya, bahkan di 256 pun kita nggak pakai slot micro SD. Problem dengan slot micro SD ini adalah sering banget orang awam itu mendapatkan micro SD yang kurang baik. Hasilnya nanti sistemnya berjalan dengan tidak baik, melamban dan lain-lain yang disalahkan HP-nya. Nah, ini salah satu alasan kenapa banyak produsen yang menghilangkan slot micro SD. Lalu kalau mau nitpicking, sebetulnya kami berharap bahwa charging sampai 100% itu bisa di bawah 1 jam. Dikit aja di bawah 1 jam. Udah bagus sebetulnya ya. Untuk 50% tercapai dengan sangat cepat, tapi ya tolonglah di 100%-nya juga sedikit lebih cepat aja. Kita nggak minta 30 menit dapat 100% kok. 55 menit aja udah enak gitu bacanya. Lalu suhu body. Kalau kalian hidupkan mode performance, memang akan terasa sedikit hangat. Jadi hati-hati ya kalau ada yang ketipu bilang, wah ini panas banget nih gini. Itu pasti di mode performance. Sebetulnya kalau taruh mode balance, dia akan normal-normal aja suhunya. Jadi di A56 ini kita punya opsi mau dilepas performance-nya atau mau ditahan supaya tangan kita nyaman. Tinggal pilih sendiri. Tapi saran kami sih kalau benar-benar mau main game, pakai fan grip aja atau kipas pendingin aja, terus lepas performance-nya. Enak tuh mainnya tuh. Dan yang terakhir ya yang mesti diperhatikan adalah seperti biasa paket penjualan ya masih minim dan ini sepertinya memang tidak bisa diubah ya karena hal-hal tertentu ya. Ya jadi memang kita hanya bisa mengandalkan bonus-bonusnya seperti misalnya cashback-cashbacknya itu mungkin bisa dipakai untuk membeli charger. Atau mungkin kalian bisa perhatikan siapa tahu ada toko-toko yang sudah membundling chargernya. Oke, kita lanjut ke kelebihannya. Performanya ini meningkat dibandingkan pendahulunya dan ini selisihnya cukup jauh dan berasa banget ya.
Nah, memang ini tetap bukan yang paling kencang di kelas menengah, tapi ini sudah tidak tertinggal untuk kelas performanya, masih layak banget di sini. Di sini kelihatannya ya Exynos 1580 ini bisa setara atau bahkan sedikit lebih kencang dibandingkan MediaTek yang 8200 ya, dan mungkin Snapdragon 8 Gen 1 bahkan. Jadi ya, untuk kelas harga segini ini udah mantep banget performance-nya. Kemudian layarnya Super AMOLED 120 Hz, ini sih mantep ya. Lalu udah pakai Corning Gorilla Glass Victus depan belakang, mantep. Kamera utama udah pakai OIS dan udah dukung perekaman video sampai 4K 30. Walaupun kami berharap sampai 4K 60, tapi rasanya sih di kelas harga segini sih jarang akan ada yang pakai 60 di 4K ya. Dan video juga stabil di semua resolusi. Lalu udah support video HDR 10 bit. Iya, udah kayak seri S ini ya jadinya ya. Nah, untuk kamera utama dan selfie, hasil foto dan video ini terbilang bagus ya. Lalu dynamic range untuk video ini mantep. Ini luar biasa banget dynamic range-nya ini. Lalu ini kebalikan dari yang tadi ya, charging 45 watt ya ternyata membantu 30 menit awal langsung keisi 65%. Dan untuk daya tahan baterai ini oke banget ya. Kita nggak bisa baca cuma ini 5000 mAh doang gitu ya. Ternyata daya tahan baterainya bisa panjang banget ini. Bersainglah dengan yang di atas 5000 mAh. Kemudian IP67 sudah ada di sini, walaupun kita sedikit berharap dia naik sedikit ke IP68 ya. Lalu ada AI. Kalau di sini namanya Awesome Intelligence. AI-nya Awesome Intelligence ya. Dan di sini fiturnya itu lebih banyak dibandingkan pendahulunya yang A55. Kemudian speaker stereonya, ini kualitas suaranya mantap di sini. NFC juga ada di sini, untuk support eSIM juga udah ada di sini. Haptic feedback udah kelas atas, rapi, nyaman banget ya. Body juga udah lebih tipis dan ringan dibandingkan A55. Desain juga udah cukup modern, mirip smartphone kelas premium dari Samsung, dengan sedikit pembeda di bagian kameranya yang membuat desainnya jadi fresh ya, jadi beda aja gitu ya. Kemudian dia udah dapat One UI 7 dengan basis Android 15. Fiturnya banyak banget sampai kita nggak bisa bahas di sini. Kalau kita bahas nanti kebanyakan banget ya. Mulai dari keamanan, kenyamanan pakai, semuanya ada di sini. Ya jelas ya, One UI ini memang salah satu kelebihannya dari Samsung. Lalu ada 6 kali update versi Android dan security update sampai 6 tahun juga. Ini harusnya salah satu yang paling panjang ya di kelas harganya. OS juga terbilang bersih dari iklan, dan ini nggak kalah pentingnya bahwa aksesoris untuk Samsung Galaxy A series itu biasanya berlimpah, baik dari Samsungnya sendiri maupun third party-nya, itu banyak banget. Ya kalau butuh casing nyari yang murah pun ada, tapi saran kami janganlah ya, dilindungi. Ini bukan HP yang murah-murah banget juga. Dilindungi aja dengan casing yang lebih proper. Kami yakin pasti ada casing yang lebih proper. Oke, jadi smartphone ini memang bukan yang punya performa paling kencang di kelas harganya, bukan yang kameranya luar biasa paling lengkap, dan bukan yang RAM dan storage-nya paling besar. Tapi apa yang ditawarkan smartphone ini tetap membuatnya jadi all-rounder yang sangat menarik di kelas menengah atas. Ini tetap menjadi sebuah smartphone yang sangat mumpuni. Fiturnya lengkap ya, terutama dari softwarenya luar biasa lengkap banget. Kameranya udah mumpuni, kamera selfie-nya udah di-upgrade, performanya memadai banget. Bahkan buat game berat pun masih bisa di sini ya. Bukan mentok kanan full, tapi udah nyaman untuk berbagai game. Smartphone akan cocok untuk yang butuh satu smartphone kelas menengah atas yang mumpuni untuk menemani berbagai macam aktivitas sehari-hari. Karena baterai juga udah lumayan oke di sini. Buat kerja bisa, buat foto video udah bisa banget. Buat hiburan juga asik, buat main game udah oke juga. Nah pertanyaan, apakah pengguna Samsung Galaxy A5 series sebelumnya harus upgrade ke A56? Nah, kalau buat pengguna Galaxy A55 mungkin belum terlalu banyak alasan ya untuk pindah ke A56 ya. A55 masih mantep banget sih ya. Kecuali kalau memang kalian rasanya, aduh saya pengen performa ekstra nih, aduh saya pengen desain yang beda nih, yang baru nih, atau pengen lebih ringan nih, lebih tipis nih, bisa, terserah kalian, duit kalian terserah kalian ya. Sementara untuk pengguna Galaxy A54 harusnya peningkatannya signifikan sekali. Pengecualiannya cuma satu, kalau kalian memang sukanya layar 6,4 inci yang ada di Galaxy A54 itu ya, karena ini sudah naik ke 6,7 inci. Ya secara umum Samsung Galaxy A56 ini adalah smartphone yang sangat layak dipertimbangkan untuk yang mencari smartphone kelas menengah atas yang all-rounder dan mumpuni. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.